Shalom, selamat hari Minggu. Sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Semoga semuanya sehat selalu. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus.
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu besar, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami Tuhan merasa aman, Tuhan, merasa sentosa di dalam kasih-Mu, Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan Engkau akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kuduskan, sucikan sekali lagi. Sembunyikan hamba-Mu ini Bapa di balik salib Yesus Kristus, biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau juga akan memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman, biar mereka semua diberkati. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus ingin kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Tuhan Yesus ingin kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Ayat teks kita ambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baru saja mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Untuk menenangkan diri karena kematian nabinya yang setia, ia mengasingkan diri dengan menggunakan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak yang mengetahui kemana Tuhan Yesus pergi, mengikutinya dengan jalan darat dari kota-kota mereka. Mereka menaruh harapan yang besar kepada Tuhan Yesus, apalagi setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan dan dibunuh. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Tuhan Yesus ingin kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Yang pertama, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada semua orang. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak
yang telah mengikutinya, bahkan mendahulunya sampai ke tempat tujuan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka. Hati Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang banyak yang mengikuti dia dengan beban dan persoalannya, dan banyak di antara mereka yang sakit, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan ia menyembuhkan orang-orang sakit itu. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, maka yang diperhatikannya adalah kebutuhan mereka, keperluan mereka, persoalan mereka. Kalau sekiranya dia dapat menolong, Yesus tidak pernah memanfaatkan orang untuk kepentingannya. Yang ada dalam hatinya adalah keinginan untuk menolong sesama. Harapan orang banyak yang mengikutinya tidak sia-sia. Ia menyembuhkan semua orang yang sakit. Ia tidak pernah mengecewakan semua orang yang percaya dan berharap kepadanya. Sampai saat ini Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan, ia tetap sama. Hari kemarin, dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ia selalu menaruh belas kasihan kepada setiap orang dan mau menolong setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin kita juga memiliki belas kasihan kepada sesama. Tuhan Yesus ingin kita juga menaruh belas kasihan kepada sesama. Menjelang malam, orang banyak masih belum beranjak dari hadapan Yesus. Mungkin mereka masih ingin melihat apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Atau bisa juga mereka menantikan apakah yang ingin diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Murid-murid meminta Yesus menyuruh mereka pergi supaya membeli makanan di desa-desa, karena memang sudah waktunya makan. Murid-murid juga mungkin sudah kelelahan, ingin istirahat dan makan. Tetapi Tuhan Yesus tidak sependapat dengan murid-murid. Ia tidak ingin orang banyak pergi untuk membeli makanan. Ia ingin murid-muridlah yang memberi makanan kepada mereka. Tuhan Yesus selalu mengarahkan hati kita kepada kebutuhan sesama. Ia ingin kita peduli kepada sesama, seperti ia peduli kepada semua orang. Yesus ingin kita yang percaya kepadanya, yang mengikuti dia, merasakan apa yang dirasakannya terhadap orang lain. Ia ingin kita berbuat baik kepada sesama. Di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 46, Yesus berkata, pada akhir zaman akan berdiri dua kelompok orang di hadapan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan kepada yang di sebelah kanan, Yesus berkata, marilah, terimalah kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Dan orang-orang itu bertanya, kapan kami melakukan hal yang baik? Dan Yesus mengatakan, ketika engkau melakukan kebaikan kepada salah seorang yang hina, kepada
kepada saudaraku yang hina, maka engkau melakukannya kepadaku. Lalu Yesus berkata pada orang-orang yang ada di sebelah kiri, enyalah engkau daripada hadapan, karena ketika aku menderita, ketika aku kelapar, ketika aku haus, engkau tidak memperhatikan aku, tidak memberikan aku makan, dan tidak memberikan aku minum. Dan orang-orang itu akan bertanya, bila mana kami melakukan hal itu kepada? Dan Yesus berkata, apa yang tidak engkau lakukan kepada saudaramu yang paling hina, kepada mereka yang membutuhkan, maka engkau juga tidak melakukannya kepada. Yesus yang penuh dengan belas kasihan, Dia menaruh belas kasihan kepada setiap orang, dan Dia selalu menarik hati kita, perhatian kita, untuk memiliki hati yang sama, perasaan yang sama dengan apa yang Dia rasakan, dan punya belas kasihan, punya kebaikan, punya kepedulian kepada sesama. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, di dalam Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia diselamatkan untuk hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan perintah. Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk memberi makan kepada orang banyak. Tetapi murid-murid tidak punya makanan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yang mereka punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid untuk dibagikan kepada orang banyak, dan semua orang dapat makan sampai kenyang. Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita untuk menolong sesama, maka Ia akan menolong kita untuk melakukannya. Dia tidak pernah memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri melakukannya. Dia Allah yang baik, Allah yang mengerti kemampuan kita, dan Dia akan menolong kita untuk melakukan perintahnya. Ia menyertai kita untuk melakukan perintah. Tuhan selalu menyertai kita untuk kita melakukan perintah, karena Dia ingin kita melakukan perintah Tuhan, berbuat baik bagi sesama, supaya nama Tuhan, nama Bapa di surga dimuliakan. Yang keempat, Tuhan Yesus memberkati apa yang kita berikan kepadanya, sehingga memberkati orang lain. Murid-murid hanya memberikan 5 roti dan 2 ikan, tetapi diberkati oleh Tuhan dapat memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bangku. Apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan tulus hati tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkatinya sehingga menjadi berkat bagi sesama. Kadang kita merasa, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Hanya sedikit Tuhan bisa saya berikan. Tetapi kalau kita mau berikan dengan tulus kepada Tuhan untuk
sesuatu yang kita berikan dengan hati yang tulus ke tangan Tuhan, akan Tuhan berkati dan bisa Tuhan gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita punya, tapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita yang memberikan kepada Tuhan. Kalau kita memberikan dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberkati kita. Seperti firman yang berkata di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita memberi kepada sesama, maka Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan suka memberi, maka Dia akan memberkati orang yang suka memberi. Tuhan Allah yang baik, suka memberkati setiap orang. Oleh karena itu, ketika kita yang percaya kepada, mau memberi, maka Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati kita. Kita juga akan diberi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Marilah kita menaruh belas kasihan, seperti Tuhan Yesus menaruh belas kasihan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami dari lumpur dosa, memandikan kami, menyucikan kami oleh pemandian kembali, oleh darah Yesus, menyucikan segala dosa-dosa kami, hati kami yang jahat, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Tuhan menolong kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan itu menginginkan kami mempunyai belas kasihan kepada sesama. Kami sudah mengalami belas kasihan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, boleh menyatakan kasih karunia yang menyelamatkan, kasih karunia yang mengampuni, kasih karunia yang memberkati, dengan menolong sesama, dengan berbuat baik kepada sesama. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami untuk menolong kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan ketika kami mau melakukannya, maka Engkau akan memberkati kami, Tuhan. Engkau akan memberkati kehidupan kami. Kami akan semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan dipelihara oleh Tuhan. Tolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi berkat. Tolong kami belajar memberi buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, dari apa yang kami miliki, yang sudah kami terima daripada. Tolong kami belajar mengasihi,
dari kasih yang melimpah di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk persembahan dan berdoa syafaat. Kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa hadirat Tuhan dapat terjadi, dapat kita alami, dapat kita rasakan. Mari saudara, kita akan berdoa karena kuasa Tuhan bekerja. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tahu dan maha mengerti apa yang menjadi pergumulan kami, kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mengajarkan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, oh Tuhan saling mengasihi untuk kami Tuhan. Dapat mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun juga. Bapak, biarlah Tuhan Kau akan memberkati kami, memberkati seluruh kehidupan kami, persembahan yang akan kami Tuhan berikan bagi pekerjaan Tuhan, untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa, Engkau memberkati kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah tangan kasih Tuhan Kau berikan bagi pemimpin bangsa kami. Tuhan beri hikmat, kemampuan Tuhan, kekuatan bagi mereka, untuk mereka Tuhan dapat memimpin dan menata layan negara dan bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan kepada mereka Tuhan pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan di dalam mereka Tuhan menjalani Tuhan. Oh Yesus Tuhan, apa yang menjadi Tuhan tugas-tugas mereka, agar mereka melaksanakannya dengan penuh pengabdian. Oh Tuhan, bagi rakyat Indonesia ini, untuk Tuhan semakin damai dan sejahtera. Bapa, biarlah Tuhan Kau akan memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami untuk dapat menyelesaikan, menuntaskan Tuhan, memutuskan mata rantai dari COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong Allah, agar Tuhan memberikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk Tuhan mewaspadai semuanya ini. Begitu juga dengan keamanan Tuhan, ketertiban Tuhan. Oh Tuhan yang ada di Indonesia, biarlah Tuhan Kau yang akan menjaga dan melindungi kami, bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, tolong Tuhan untuk Tuhan setiap Tuhan, oh Yesus Tuhan, anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati juga. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan bagi Tuhan, oh Yesus, hamba-hamba-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Oh Engkau juga akan mencukupkan segala apa yang menjadi Tuhan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami percaya, kami Tuhan mempercayai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang luar biasa, yang terlalu sanggup untuk menolong kami. Dan kami percaya bahwa kami adalah umat yang lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Dan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kasih kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan berikan, Tuhan limpahkan bagi Tuhan kami semuanya. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, oh Yesus Tuhan, untuk Tuhan, oh kota Depok ini Tuhan, berkati kota kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan Kau berikan bagi kota Depok ini. Tuhan tolong apa yang menjadi Tuhan, oh Yesus, kebutuhan di dalam Tuhan kota Depok ini, untuk pemimpin daerah yang ada di kota Depok. Berikan juga kepada mereka Tuhan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan untuk
bagaimana mereka mengasihi Tuhan rakyat yang ada di kota Depok, warga yang ada di kota Depok. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan juga akan menolong jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing saat ini, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Yang sakit biarlah Tuhan menyembuhkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, yang lemah Engkau yang memberikan kekuatan. Oh Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Kami minta Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi kami, menyertai kami. Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang memberikan kepada kami roh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, sebab kami hanya memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja di tempat yang maha tinggi, dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang di rumah masing-masing, angkatlah tangan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kamu, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan